Poco X3 jadi salah satu ponsel paling laris pada zamannya. Ada dua seri Poco X3 yang beredar, yaitu Poco X3 Pro yang terkenal gampang matot dan Poco X3 NFC yang katanya punya kamera istimewa. Apa bener? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, jika kita ngebahas HP Poco, pasti yang kita harapin adalah sisi performanya. Tapi karena banyak yang bilang hasil kamera HP ini cakep, baik di fotografi maupun videografinya, yuk kita bahas sisi kameranya dulu. Poco X3 NFC ini punya bump kamera yang lumayan tinggi. Selain itu, peletakan modul kamera di tengah seperti ini bikin Poco X3 NFC punya ciri khas tersendiri sebagai HP keluaran Poco. Identitas seperti ini yang jarang ditemuin di HP sekarang, mengingat HP zaman sekarang punya desain dan peletakan modul kamera yang mirip-mirip. Di sini Poco X3 NFC dibekali dengan 4 lensa dan 1 flash, dikumpulin jadi satu dalam bingkai hitam seperti ini, yang kalau dilihat-lihat sekilas memiliki bentuk seperti moncong babi. Nah, Poco X3 NFC ini ngebawa 4 lensa yang meliputi lensa utama 64 megapiksel f1.8, kemudian 13 megapiksel f2.2 untuk lensa ultrawide-nya, serta 2 lensa dengan resolusi 2 megapiksel f2.4 sebagai lensa makro dan lensa depth, yang menurutku cuma jadi lensa gimmick di tengah gemburan HP dengan 4 lensa. Lalu bagaimana hasil dari kamera HP ini di tahun 2023? Ini dia beberapa jebretan gambar menggunakan Poco X3 NFC. Nah, Poco X3 NFC layar depannya tuh udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass. Panelnya IPS Full HD dan bentang layarnya di 6,67 inch, dan untuk refresh rate-nya di sini Poco X3 NFC itu udah pakai 120 Hz. Untuk pemakaian sehari-hari sih menurut gua udah nyaman banget ya, apalagi HP ini jadi salah satu pelopor pertama kemunculan refresh rate 120 Hz. Buat dipakai sosial media atau buka tutup aplikasi itu sangat nyaman banget. Belum lagi dual speakernya juga udah lumayan berkarakter suaranya. Sampai ketika kita setting full volumenya, terus kita pakai buat nonton YouTube atau dengerin lagu, back covernya itu terasa kayak geter-geter gitu guys, saking kencengnya. Bahan dasar dari HP ini tuh plastik, jadi aku rekomendasiin kamu buat pakein casing ya. Karena kalau nggak pakein casing, back covernya ini gampang berminyak, gampang ninggalin sidik jari, dan lama-lama jadi licin. Terus gampang kena baret juga. Contohnya di HP ku ini ya, karena aku dapetnya HP bekas, jadi di sini sudah ada baret-baret yang lumayan banyak dan nggak bisa dihilangin karena baretnya lumayan tajam atau dalam. Nah, gue dulu sempat pakai HP Sony ya guys, dan ngerasa nyaman sama fingerprintnya yang nyatu dengan tombol power. Dan rasa nyaman itu seolah-olah gue dapetin lagi di HP ini, karena HP ini juga pakai fingerprint di samping yang nyatu sama tombol power. Kemudian HP ini juga masih dibekali dengan lubang jack 3,5 mm untuk nyolokin headset, sebuah lubang yang dicari oleh para pengguna smartphone akhir-akhir ini karena jarang ditemuin lagi. Oke, kita masuk pembahasan ke performanya. Untuk SoC, dia pakai Qualcomm Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dipadukan dengan CPU octa-core 2,3 GHz dan GPU Adreno 630. Dikombinasikan lagi dengan RAM berkapasitas 6 GB LPDDR4X dengan memori 64 GB untuk unit yang aku punya ini. Karena ada versi yang internal 128 GB juga ya soalnya. Nah, untuk SoC ini itu digunakan di Redmi Note 10 Pro dan juga di Mi 11 Lite, yang mana kedua HP tersebut masih dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi ya. Dari sisi softwarenya sendiri, Poco X3 NFC ini tuh berjalan di MIUI versi terbaru, yaitu MIUI 13 dengan base Android 12. Buat main game di HP ini cukup lancar banget, jadi emang Snapdragon 732G itu udah cukup teruji dan aman dipakai di HP-HP untuk saat ini. Untuk ketahanan baterai di pemakaian gue yang jarang dipakai buat main game, itu cenderung lebih irit karena kapasitasnya juga udah lumayan besar, bahkan menurut gue ini sangat besar ya, di 5160 mAh. Dan untuk ngecas di HP Poco X3 NFC ini tuh udah cepet banget, dimana udah berteknologi fast charging 33 watt dan dilengkapi dengan USB Type-C.
Jadi menurut gue kelemahan HP ini tuh adalah di bagian cepet panasnya. Karena pernah gue pakai buat foto dan rekam-rekam selama kurang lebih sejaman, bagian back covernya itu terasa panas betul guys. Jadinya agak ngeri-ngeri meledak gitu. Ketularan penyakit matot kayak X3 Pro gitu kan, bikin pusing gitu. Tapi sejauh ini gue pakai sih aman-aman aja ya. Dan gue juga udah pernah coba tanya ke teknisi HP, katanya jarang sih yang ngalamin matot atau mati total di Poco X3 NFC ini, karena kebanyakan terjadinya di Poco X3 Pro. Jadi gimana menurut kalian guys? Kira-kira HP ini cocok nggak dipakai di 2003? Atau ada dari kalian di sini yang sudah pakai HP ini? Tolong dong kalian bisa tulis komentar kalian atau tulis pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Oke guys? Oke, kita beralih ke bagian perekaman video. Dan untuk hasil dari perekaman videonya itu seperti ini ya. Dan salah satu yang pengen gue highlight di sini adalah lensa ultrawide, karena pada video dengan menggunakan lensa ultrawide tuh hasilnya sangat stabil guys. Kalau di compare sama ultrawide-nya iPhone 11 tuh bedanya nggak jauh-jauh banget. Ya paling kelihatan beda tuh di tone color-nya sama di flare-flare-nya khas iPhone 11 yang belum bisa ditemuin di HP Android lain. Sama sisanya kalian bisa bandingin sendiri. Nah, di mode video pada Poco X3 NFC ini ada fitur ultra stabil yang ada di sebelah sini. Ini fitur kalau diaktifin bikin video kalian jadi kayak lagi pakai gimbal guys. Stabil banget dan smooth, nggak ada jittle sama sekali. Cocok nih mode ini kalau dipakai ambil shoot rotasi yang bisa bikin video kalian jadi lebih sinematik. Oh ya, HP ini juga support Gcam guys. Jadi jangan khawatir nggak bisa install Gcam di HP ini, karena kalian bisa install Gcam di HP ini dan aku udah coba pakai Gcam dari Gcam Nikita. Untuk HP dengan umur 2 tahun lalu, menurutku Poco X3 NFC ini masih layak banget dari sisi kameranya, terutama kamera belakangnya ya, karena kalau kamera depannya gue nggak terlalu impress dengan hasilnya. Mungkin kalau mau selfie pakai kamera depan, kalian harus pakai filter wajah biar kelihatan lebih cakep guys.